dunia digital, waktu adalah segalanya. Banyak brand hebat kehilangan perhatian audiens bukan karena kontennya buruk, tapi karena mereka tidak hadir secara konsisten. Dalam branding, konsistensi bukan hanya tentang desain visual atau tone komunikasi, melainkan tentang kehadiran yang terencana. Halo sahabat Ayu, saya Diah Natalisa. Di episode ketiga miniseri Social Media Strategy for Brand Building, kita akan membahas salah satu alat paling sederhana namun paling berpengaruh dalam dunia pemasaran digital. Kalender konten. Kalender konten bukan hanya sekedar jadwal unggahan, melainkan sistem yang menjaga ritme komunikasi, efisiensi tim, dan kontinuitas pesan brand Anda. Mengapa kalender konten itu penting? Kalender konten membantu brand bekerja bukan dengan impulsif, tapi dengan intensi, dengan niat. Ia memberi struktur dalam dunia yang serba cepat. Dengan kalender konten, setiap unggahan memiliki alasan. Apa pesannya, kapan waktu terbaiknya, dan siapa audiens yang dituju. Ini penting karena algoritma media sosial sangat menyukai pola yang konsisten. Semakin rutin Anda hadir dengan konten relevan, semakin besar peluang konten Anda dilihat lebih banyak orang. Tapi manfaatnya tidak berhenti di situ. Bagi tim pemasaran, kalender konten membantu mencegah stres, menghindari tumpang tindih ide, dan memastikan setiap kampanye berjalan selaras dengan rencana besar brand. Dalam bahasa sederhana, kalender konten adalah otak pengatur irama komunikasi digital. Lalu, apa saja yang harus ada dalam sebuah kalender konten yang efektif? Mari kita bedah satu persatu. Yang pertama, tema dan tujuan mingguan. Tentukan theme of the week yang sejalan dengan strategi brand. Misalnya, minggu pertama fokus pada edukasi produk. Minggu kedua pada testimoni pelanggan. Minggu ketiga pada tips praktis. Dengan begitu, konten tidak hanya menarik, tapi juga membentuk narasi yang berkesinambungan. Yang kedua, jenis konten dan format. Variasi adalah kunci agar audiens tidak bosan. Gunakan kombinasi format, gambar, video pendek, infografik, hingga konten interaktif seperti polling atau kuis. Misalnya, IndiHome sering memadukan konten edukatif dengan hiburan ringan, menciptakan keseimbangan antara informasi dan juga engagement. Yang ketiga, platform dan penyesuaian gaya. Satu pesan, banyak cara penyampaian. Di Instagram, fokuslah pada visual dan caption yang ringkas. Di LinkedIn, angkat nilai profesional dan insight. Di TikTok, gunakan pendekatan ringan yang dekat dengan audiens muda. Setiap platform butuh penyesuaian nada, bukan pengulangan isi. Yang keempat, jadwal dan konsisten.
konsistensi. Tentukan kapan waktu terbaik untuk mengunggah. Misalnya, Senin pagi untuk konten motivasi, atau Jumat sore untuk tips ringan menjelang akhir pekan. Gunakan data insight platform untuk melihat kapan audiens paling aktif. Konsistensi waktu bukan berarti kaku, tapi menunjukkan komitmen Anda pada audiens. Yang kelima, evaluasi dan catatan. Sisipkan kolom evaluasi performa, likes, shares, comments, dan reach. Dari sini, Anda bisa melihat konten mana yang berhasil menarik perhatian, mana yang perlu dikembangkan lagi. Kalender konten yang baik bukan hanya mencatat masa lalu, tapi mempersiapkan langkah berikutnya. Sebagai contoh, mari kita lihat bagaimana brand Indonesia menerapkan strategi kalender konten dengan baik. Shopee Indonesia memanfaatkan momentum nasional seperti Hari Kartini, Hari Kemerdekaan, dan Harbolnas untuk membuat tema kampanye yang besar. Namun di luar itu, mereka tetap konsisten dengan micro konten harian yang menjaga engagement. Sementara itu, Ruang Guru menggunakan kalender konten yang selaras dengan kebutuhan pelajar, jadwal ujian, tahun ajaran baru, dan tren pendidikan. Setiap minggu mereka menghadirkan kombinasi konten edukatif, hiburan, dan promosi. Pendekatan semacam ini membuat audiens merasa bahwa brand tidak hanya hadir untuk menjual, tetapi juga mengerti ritme kehidupan mereka. Jadi sahabat Ayu, kalender konten bukan hanya alat perencanaan. Dia adalah wujud komitmen. Komitmen untuk hadir dengan makna, bukan sekedar hadir. Dengan perencanaan yang rapi, tim yang efisien, dan pesan yang konsisten, media sosial akan berubah dari sekedar kanal promosi menjadi sarana membangun hubungan jangka panjang dengan audiens. Di episode berikutnya kita akan membahas cara meningkatkan engagement agar setiap unggahan bukan hanya dilihat tetapi juga dirasakan dan direspons. Jangan lupa untuk subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini agar lebih banyak profesional dan mahasiswa bisa belajar bersama kita. Saya Diah Natalisa, sampai jumpa di episode berikutnya dari miniseri Social Media Strategy for Brand Building. Karena dalam strategi digital, konsistensi adalah bentuk kesungguhan yang paling nyata.